Wow. Bekerja di balik layar membuat sosok yang satu ini tidak banyak disorot kamera. Padahal sejumlah filmnya merajai sebagai film terlaris di Indonesia. Bahkan di 2018, perusahaannya melantai di Bursa Efek Indonesia dengan nilai saham mencapai 296 miliar rupiah. Berkat kerja kerasnya, sosok yang satu ini masuk dalam satu dari 50 orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai 16,3 triliun rupiah. Sebuah bisnis kreatif yang memang didukung oleh dedikasi dan kecintaannya pada industri film membuat sosok yang satu ini bisa menjadi inspirasi Anda apabila Anda ingin menjadi seorang pengusaha, dan kita akan membahasnya di The Riches kali ini bersama saya Yudi Yudawan. Nan, please, lo cerita sama kita sebenarnya ada apa sama lo dan Aris? Kayaknya Mas Aris selingkuh. Ainun. Yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan kami. Mbak Sisi siapa? Jadi balik dulu ya, Mbak. Kiprah sosok yang satu ini tidak perlu diragukan lagi dalam industri hiburan, baik itu sinetron maupun film di tanah air. Bahkan ia dijuluki sebagai King of Soap Opera dan juga movie. Penasaran seperti apa ya? Dan yang terakhir ini sempat jadi perbincangan karena PT MD Entertainment ataupun MD Picture ini bahkan santer katanya akan mengakuisisi salah satu dari emiten di dunia hiburan dan media di Indonesia. Nah, langsung saja kita berbincang dengan pendiri dari MD Entertainment, Bapak Manoj Punjabi. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih sudah disambut lagi terima di CNN kasih Indonesia juga. Business. Thank you CNN. Iya, Bapak, Terima ini kasih. langsung saja to the point, Pak. Pertanyaan saya terkait dengan emiten nih ya, film sendiri. Apakah benar, Pak, akan mengakuisisi net itu, Pak? Enggak, tapi gini loh, kayaknya itu berita Santer banget tuh, Pak. center ya. Ya enggak lah, berita itu belum ada any corporate action dari kami, dari MD Pictures, belum ada corporate action, tapi yang pasti kan tahun lalu kita udah ada rights issue, jadi ada planning of growth. Akan ada sesuatu yang besar, tapi apa belum tahu dulu. Nah, sesuatu yang besar nih pasti semua filmnya box office ya, Pak. Selain mungkin para pemirsa CNN juga pasti nonton filmnya karya dari MD Picture ya. Terakhir ini juga sampai mencapai hampir 5 juta ya, Pak, Hampir ya? 5 juta. Nah, ini salah satu mungkin strategi bisnis yang akan ke depannya dan membuat Bapak jadi satu dari 50 orang terkaya Indonesia versi Forbes Indonesia ya, Pak ya. Strateginya apa sih, Pak? Uang sebanyak itu tuh, Pak, bisa didapatkan dalam waktu mungkin less than 20 years. Nah, kalau saya lihat gini ya, ini kan kami di bisnis hiburan ya, dan saya kira it's all hard work, passion, and belief that kita bisa lakukan, kita bisa jadi. Karena bidang film, dunia kreatif ini kan 30 tahun yang lalu susah gitu hidupnya. Tapi sekarang sudah berubah, ada value. Konten tuh sangat ada value, IP ada value. Dan kami sudah buktikan dari di layar lebar, di series, di TV series maupun di VTV dengan Layangan Putus, Kupu Malam, apa Kisah Untuk Gary dan lain-lain, Antares dan lain-lain, My Lecture, My Husband. Jadi kita sudah buat bukan satu sukses, keep repeating the formula of success. Film dari KKN, dari Danur, dari Habibie, dari Haita Cinta, dari Surga, and terakhir amazing. KKN and Sewu Dino yang ini. 5 juta juga tadi, Pak. Jadi konsisten, and I think ya itu jadi valuation lah, jadi worth of the company and Wah, the mungkin person. pemirsa CNN tidak banyak yang tahu ya, Pak. Bapak memulai usahanya justru bukan di film, meskipun keluarga di film ya, Pak. Bisa sedikit cerita nggak, Pak? Tadi saya baca kepekan ya, tuh informasi bahkan kerja di Pulp and Paper, kemudian juga sempat buka usaha tekstil gitu, Pak. Gimana, Pak? Jadi waktu saya lulus dari kuliah, saya di IU, Indonesian European University di Jalan Blora dulu. Jadi saya
lulus kuliah saya masuk ke bisnis, mau coba kerja di pulp and paper Indakiat Sinarmas. 3 bulan udah dipecat. Kenapa nih sekelas Pak Marus dipecat? Kenapa Pak? Karena nggak passion atau karena? Ya mungkin saya orangnya ini ya, mau kerja tapi kalau nggak ada di hati, dan umur berapa itu, umur 21, jadi masih mungkin belum dapat. Jadi saya percaya mungkin kalau saya bisa rewind ya, dulu di sekolah kayak apa ya, yang anak bandel nggak pernah mau kerja, jadi kayak a different person. Waktu lulus kuliah tuh pengen jadi, tapi orang yang nggak ada passion mungkin, jadi saya nggak bisa fokus. Jadi kayak anak yang nggak pinter kerjanya. Ya untung juga dipecat, jadi lebih gampang dan belajar dari sana. Itu kan jadi, gue malu juga nih, gitu. Jadi itu jadi motivasi untuk always mau buktikan masuk ke bisnis tekstil, karena bisnis film dibilang sama orang tua ini bisnis udah lagi hancur, lagi puruk-puruknya film Indonesia di tahun 90-an. Dibilang enggak, saya tuh mau banget, passionate banget untuk bisnis ini. Dari umur 7-8 tahun saya udah tahu saya mau jadi filmmaker. Sebelum tahu artinya filmmaker mungkin. Tapi itu jadi tantangan. Terus ada bisnis ekspor yang ada teman lain dan kita ada ikutan. Jadi saya masuk di sana sampai trading, jual tekstil, masuk ke trading ke Dubai. Jadi ada bisnis tekstil yang saya jalani sampai buka toko juga di Plaza Indo. Salah satu. Dan thanks God, alhamdulillah saya tidak rugi loh. Secara bisnis masih bisa profit, pinjam duit gitu, mandiri ya, dapat dukungan tapi mandiri. Dan akhirnya tahun 95 saya minta tolong supaya bisa masuk di perusahaan bisnis film. Iya, berarti kalau Bapak lihat industri film masih menjadikan suatu prospek menarik ya. Karena kalau berdasarkan data yang saya baca tahun 2022 ada 54 juta penonton tuh Pak, film lokal sendiri. Nah kalau dari MD melihat ke depannya industri film seperti apa? Karena Bapak bergen ya, keluarga sempat menolak tuh ya, katanya industri film lagi tidak maju. Tapi ternyata salah dong, 20 tahun kemudian Indonesia tuh salah satu menjadi film lokal menjadi tuan rumah di Indonesia sendiri. Kan waktu tahun 90-an pertengahan 95 itu sinetron lah, film Indonesia masih susah. Terus tahun 2000 ada film yang beberapa dari Sherina, ada Beneran Cinta, terus Kami Ayat Cinta, Habibie Ainun. Dan makin saya dapat formula, saya udah lihat growth-nya. Film Indonesia tuh potensinya sangat besar. Pertama bioskop dari 600-an di tahun 2008. Sekarang udah 2000-an lebih. Sekarang udah 2200-an. Jadi bisa lihat growth-nya. Di 2015 masih 1200-an atau 1400 kalau saya tidak salah. Sekarang naiknya signifikan. Jadi zaman itu surga yang tadi rindukan yang kami buat tren promosi, 1,5 juta film terlaris loh di tahun itu. Dan sekarang tahun lalu lagi dengan film KKN ya Pak ya. Pak, ini formulanya seperti apa Pak ya? Kalau saya pribadi sebagai movie lover ya, saya lihat produksi dari MD itu banyak yang memang mengangkat tema lokal, horor, kemudian juga bekerja sama dengan para penulis buku ataupun bahkan Twitter Simple Man sendiri yang akhirnya diangkat sebagai film. Itu strategi sendiri dari MD Pak? Ya, strateginya gini, bagi saya kalau ada buku atau IP bisa, yang pasti horror sih selalu digemari. Cuman dulu sebelum Danur, horror tuh banyak yang bikin busuk. Ya quality, orang bisa syuting horror dengan produksi murah banget. Ya nggak perlu bintang, nggak perlu hanya menakut-nakuti, jadi pantesan nggak diterima. Setelah Danur, yang pertama film Indonesia yang bisa dapat 2,7 juta penonton, confidence-nya menaikkan mutu. Dan dari KKN itu udah standar yang baru. Dan bagi saya dari buku, dari IP atau dari Twitter atau sesuatu yang viral atau anything source
itu kan jadi cermin bagi saya. Iya, Pak, ini kalau Bapak tadi kan awalnya sinetron ya Pak ya, dan siapa yang nggak kenal Cinta Fitri misalkan ya, wah berjilid-jilid gitu kan, kemudian beralih ke film. Bapak dari sinetron ke film memang Bapak passion awalnya di film, Bapak melihat prospek tadi karena growing dari industri film bertumbuh signifikan, seperti apa nih Pak? Kalau Jumping saya ke bisnis itu. jumpingnya very simple, sudah punya strategi. 20 tahun yang lalu waktu kami mulai MD, saya udah punya konsep foundationnya harus sinetron karena expertise saya sinetron. Bread and butternya sinetron, itu udah pabrik. Jadi kami jalan, saya bilang nanti siap baru masuk film. Ayat Cinta adalah film pertama. Itu film pertama, yang saya dapat buku itu yang terobsesi harus ini jadi film. Jadi film tuh zaman 2008 bagi saya masih sebagai image. Karena belum jadi industri waktu itu. Nah, di 2015 pandangan saya beda waktu Ayat Cinta 2008, 2012 baru Habibie. Yang lain lo medium budget aja. Tapi dari 2015 itu konsisten. Film udah jadi benchmark yang saya udah lihat ini growth-nya sangat besar. Jadi nggak main-main. 2015 Surga, Rudy Habibie, Habibie 2 biarpun bukan terlaris waktu itu, tapi kan masih penontonnya 2 juta. Jadi consistently 2017, 2018 terus kami konsisten. Saya juga lihat MD sekarang mulai ke series ya Pak ya. Dan itu menarik sekali karena memang series sepertinya sekarang lagi tren juga, lagi booming. Dan saya melihat kalau misalkan film tidak laku, layar lebar tidak terlalu laris, misalkan masih bisa lah gitu bermain di series. Strategi ini apa Pak awal muasalnya? Awalnya jadi sebelum 2020 pre-pandemic, kami udah siapkan untuk masuk ke OTT. Tapi hook yang punya Singtel bangkrut, iFlix tutup, dibeli oleh WeTV. Saya di pandemik pasti pusing lah, ya saham hancur, ini semua hancur, situasinya jelek. Tapi pusing itu hanya 1 bulan, saya strategi, stres. Cepat kami buat series. Jadi my lecture, my husband, kami syuting waktu pandemik, waktu masih awal-awal tuh Pak 2020-an ya. 2020. Film itu series jadi, ketemu Reza Prilly kita syuting, series itu jadi. Langsung diambil WeTV, jadi nomor 1, bukan seriesnya nomor 1, app-nya nomor 1 karena orang mau nonton. Jadi saya sudah tahu bahwa kami sudah cepat pivot bahwa, gue mau masuk ke sini, bukan gue mau masuk, gue udah tahu harus masuk. Akan ada perubahan, transformasi. Jadi besar, transformasi digital pasti inevitable. Jadi bagi kami udah lihat. I have to be here. Dan 2020, 2021 segitu banyak produksi untuk digital. Iya, menarik sekali ya. Mungkin pemirsa juga dan saya pribadi ketika pandemi ya Pak, pasti memukul industri entertainment, hiburan, dan pastinya tadi penonton dengan PPKM, kemudian juga pembatasan aktivitas. Itu ngaruh nggak Pak sedikit sebelum kita jeda Pak? Ngaruh ke pendapatan dari MD sendiri maupun dari bisnis sangat. growing-nya Saya Pak? kira 2020 tahun pertama yang MD rugi sejak 20 tahun. Tapi tahun itu blessing in disguise untuk MD. Jadi rugi pun bagi saya the best year. Karena ada era baru digital. Kami yang pertama rubah cepat masuk ke digital. Berapa series yang kita buat. Sampai sekarang series kita jadi top favorite lah, maupun di WeTV, di Amazon Prime. Jadi itu kan sesuatu yang karena kami sudah siap. Jadi pandemik itu kalau orang bilang susah, iya susah, rugi duit, tapi rugi untung di future. Wow, itu menarik sekali. Berarti sebuah strategi dari Jadi MD. kadang kalau kita merasa kita rugi sekarang, itu bisa jadi opportunity ke depan gimana kita bisa berubah dan mau change. Berarti harus beradaptasi, harus segera agile dengan kondisi ya Pak ya, dan bisa mengambil peluang justru. Nah, mungkin pemirsa CNN Bisnis Referensi masih penasaran seperti apa perbincangan dengan Pak Manoj Punjabi, terutama tadi nih strategi kemarin ketika pandemi, tapi tetap masih untung, masih tetap dapat cuan, dan bagaimana merubah strategi dan membaca situasi, itu hal yang menarik yang bisa kita bincangkan nanti setelah jeda berikut.
Ya, masih di segmen The Riches, masih bersama saya Yudi Dawan dan Pak Manoj Punjabi nih. Dedengkotnya MD dia Pak ya. Pak, kalau tadi ketika pandemi justru dapat untung, tapi justru bisa melihat prospek ke depannya. Itu bagaimana bisa membuat pikiran positif seperti itu Pak? Dikala semua pasti lagi kolaps. Benar, padahal jujur ya, waktu pandemik itu bulan Maret bioskop tutup. Bulan April itu kami nol revenue, cost-nya nggak turun, sudah pasti. Dan saya punya income 98% atau 97% dari bioskop. Betul. Ya, udah perusahaan sahamnya hancur, terpuruk lah situasinya. Dan saya punya keyakinan bahwa setelah strategi sudah renungkan, mikir ya bahwa saya percaya bioskop nggak akan tutup, itu satu. Tapi dunia digital akan jadi besar. Belum ada demand, saya sudah buat series. Itu gambling berarti Pak bikinnya? Oh, gambling. Wow. Saya buat series dengan Reza Prilly, My Lecture, My Husband, yang tadinya itu skrip layar lebar, kami buat jadi 8 episode, ya, untuk tayang di series. Jadi itu gambling total di bulan Juni Juli kami syuting yang masih pandemi PPKM. Waduh, syutingnya aja ribet, nggak tahu harus di mana. Jadi ya kami percaya bahwa dunia ini nggak bakal hilang gitu aja. Nggak usah dunia ini. Saya yakin sekali dengan bioskop. KKN di Desa Penari bulan 2020 itu tuh harusnya tuh udah mau tayang. Saya pas udah dengar ada pandemik, Indonesia bilang belum ada kasus. Saya nggak percaya. Saya udah tahu ini akan ada problem. Ada film James Bond waktu itu yang delay film James Bond terakhir No Time to Die itu. Sebelum dia delay, saya sudah feeling ini KKN harus delay. Lagi diproses tahap-tahap terakhir. Kami tetap selesaikan, tunggu supaya situasi nggak panik. Baru saya announce delay. 2 tahun kemudian itu saya dapat tawaran jual film itu direct ke streaming. Tapi saya segitu yakin sama bioskop akan balik, saya tahan film itu. 2022, 2 tahun berikutnya, bulan Februari, mau rilis filmnya. Omikron. Aduh. Delay lagi ke Lebaran. Saya mikir itu kali udah. Ini biasalah, udah ada pattern kan. Setelah Omikron, setelah Delta, setelah apapun tinggi PPKM, habis itu dilepas. Jadi saya punya insting dan mengatakan ini kali Lebaran kami sudah siap. Dan terbukti ya 10 juta penontonnya Pak. 10 juta Pak, ini berarti insting dalam dunia bisnis terutama Bapak di dunia hiburan itu penting ya Pak. Selain tadi ya melakukan riset observasi, kemudian juga strategi-strategi, apa yang bisa membuat Bapak sebegitu pedenya Pak? Dunia film masih berjalan meskipun PPKM, meskipun pandemi dan terbukti itu sukses Pak. Gak tahu ya, saya punya logika aja. Kalau bioskop semua habis, apa ini penyakit 1 bulan pertama jujur saya nggak ada prediksi. Tapi itu saya panik dan cukup stres. Tapi paniknya masih dalam masih wajar lah. Tapi stres gimana. Tapi kita kan punya cash flow di perusahaan, jadi bisa atasin dulu. Setelah itu saya pikir bioskop nggak mungkin tutup. Nggak tahu, saya punya logikanya bahwa nggak mungkin ini pandemik berjalan terus dong. Emang mau end of the world? Enggak lah. Kan kita awal mikir negatif. Setelah itu saya punya pemikiran ini bukan end of the world. Akan jalan tapi tunggu timing. Saya punya strategi jalankan ke series. Karena saya udah pikir work from home ini jadi opportunity OTT grow. Digital grow. Itu yang jadi saya gerak cepat ke series. Udah ada planning dari 1-2 tahun yang lalu, tapi belum ada demand. Jadi saya sebuah simalakama ini jadi sign lakukan itu. Wow, itu sebuah sign yang tepat ya Pak. Karena di industri apapun ini butuh keberanian untuk tadi gambling, untuk ambil keputusan. Meskipun kadang-kadang beresiko tinggi juga ya Pak ya. Nah Bapak tadi apakah ini semua diajarkan dari keluarga Pak? Terkait dengan bagaimana Anda berani mengambil resiko, kemudian sense of business-nya, strateginya.
Kalau lihat sih keluarga saya bukan tipe yang mau ambil resiko tinggi. wow, justru ya. Tapi saya memang mungkin ada jiwa penjudinya. Jadi ada gitu ya. Ada. Jadi bagi saya ini udah jadi adrenalin. Oke, wow. Daripada orang suka bilang ke kasino atau main. Ini saya udah nggak judi saya jujur di film. Karena film kita nggak bisa tahu ini mau 1 juta, mau 200.000 atau mau 5 juta. Nggak ada. Tapi sekarang judinya apa? Kita bisa takerin film ini ini film bisa dapat 3 sampai 5 juta. Okay. Nah, itu formula. Kayak Sewodino, saya ngomong sama wartawan yang mengingatkan saya di gala primer, Pak, prediksi ini apa? Saya bilang 3 sampai 5 juta. Waktu udah tembus 3 juta, dia yang ingetin saya bahwa ingat nggak? Anda bilang 3 sampai 5 dan filmnya dapat 4,870. Nah, itu bagi saya. Nah, jadi saya ngerti formula. Saya tahu film untuk bisa nebak ancaran targetnya berapa. Jadi bukan nebak manggis. Oh ini film bisa menghasilkan begini, mana bisa. Betul. Tapi sekarang ada juga film Apa nih Pak yang formulasinya Pak? Sedikit di-spill ya Pak. formula gini ya, kan ada misalnya ini IP base. Saya bisa tahu dari poster launch, dari trailer launch, dari response netizen. Itu lumayan loh targetnya. Betul. Ada sesuatu yang ini tinggi, hasilnya benar tinggi. Tapi kadang kalau filmnya jelek, nggak sesuai, filmnya bukan sesuai harapan mereka, drop. Dan menariknya, ada juga film yang responsnya kurang, tapi kita yakin kita pushnya gimana. Karena IP-nya belum besar. Jadi ada banyak faktor, banyak variables yang kita harus bisa pertimbangkan. Wah, menarik sekali variabel-variabel yang mungkin sebelumnya 20 tahun lalu orang tidak terpikirkan ya untuk di industri hiburan dan film maupun di series ya Pak ya. Ya, selain strategi tadi ya Pak, formulasi bagaimana bisa bertahan, bisa mencari peluang series digital, tapi pasti saya juga penasaran, pemirsa juga penasaran. Support sistemnya Pak Manot sih siapa selain tim besar dan tim kreatif yang sangat memberikan kontribusi, pastinya dari keluarga. Nah, saya penasaran, tapi aku gedung ini mewah banget Pak. Udah nggak kayak PHP zaman dulu ya kalau saya masuk ya. Mungkin Bapak bisa ngajak saya berkeliling sama tim CNN ya. Silakan. Ya, Pak, kita lihat Pak. Ayo. Thank you. Berarti ini walk of fame-nya dari MD, dari prestasi Bapak juga ya. Proses yang semua presiden waktu jabatan ada yang nonton terus film amazing. MD. Dan ini semua adalah award yang diberhasilkan oleh MD dan Bapak juga dapat award juga tentunya ya. Dapat award dan prestasi penonton terbanyak, series terbanyak ya itu selalu jadi prestasi besar. Betul. By the way, tadi lagi ngomongin itu keluarga dia yang saya kan. Kebetulan ada Shania. Nah, Yuk, langsung ketemu Ibu ya ayo, dalamnya. ketemu Ibu. Baik, Pak. Ayo, mari. Ya, kita kembali bersama saya Yudi Dawan di Bisnis Referensi The Riches. Kali ini masih bersama Pak Manoj Punjabi. Pak, tadi sebelum jeda saya kan sempat nanya, support sistemnya salah satunya pasti keluarga. Dan seberapa penting sih Pak keluarga membuat Anda tetap fresh, berpikir positif dengan segala macam pandemi tadi itu? Saya pikir keluarga segala-galanya. Tanpa keluarga yang harmonis, nggak mungkin bisa saya fresh. Pasti butek gitu. Problem di rumah, kantornya udah nggak fresh, dan udah nggak bisa positive energy. Dan saya selalu percaya dengan positive energy. Betul. Dan kali ini kami ditemani oleh Bu Sanaya. Ibu, terima kasih sudah waktunya. Terima kasih juga. Istri Pak Manoj ya, yang aduh nggak kalah sama pemain film Bollywood nih Pak. Aku pikir tadi Ibu juga pemain salah satu melodi sini. Aduh. Ibu, saya terima kasih ya sudah Ibu berkenan untuk berbincang bersama kami di Bisnis Referensi CNN. Kalau tadi Bapak bilang support system pasti keluarga Ibu dan putri-putri dan keluarga pastinya ya. Apa yang Ibu bisa berikan kepada suami? Apakah Ibu berkecimpung di industrinya juga? Seberapa besar Bu peran dengan Ibu nih? Iya sih, dua-dua di kerjaan juga dan tentu aja di rumah. Kalau di kerjaan ya tanggung jawab kami masing-masing terpisah. Di sini Manoj lebih he drives the whole business, jadi seluruh kreatifnya, produksi semua di bawah Manoj, dan di bawah saya urus support functions, finance, HR, all of that di bawah saya, corporate identity. Jadi kita di kantor mungkin jobnya sangat terpisah, which is a great thing karena we each have our own responsibility.
tapi juga ada tim inti yang sedang sering kita diskusikan hal-hal strategis, where's the company going, directionnya kemana. Jadi I feel saat pulang, saat kita diskusi di rumah, saya sangat nyambung, saya bersyukur sangat nyambung dan ngerti apa yang dibicarakan gitu, supaya we can really be a bouncing board for each other. As far as MD is concerned gitu. Tadi Ibu bilang Ibu bagian finance ya. Film industri yang mahal ya Ibu ya. Gimana nih bisa match dengan Bapak, pasti wah kreativitinya, imajinasinya bikin film maunya kayak gimana gitu. Tapi Ibu wah ngomongin masalah duit nih. Jangan banyak nih keluar ya, harus dapat nih cuannya gimana nih Bu? Nggak seperti itu juga sih. Kontrol pasti kontrol, tapi creative freedom is all his. Ya, Lebih formulanya kan ada saying, behind a successful man there is a woman. Jadi ini tepat nih, terbukti. Nyambung, chemistry-nya nyambung. Jadi mau ke sini arahnya ngikut gitu. Jadi biarpun ngikutnya juga kalau ditanya advice, ini gimana nih kita boleh lakukan. Bukan dari business advice, mungkin ada strategi atau ada akuisisi yang besar atau ada hal yang besar, itu kan perlu brainstorm, dipikirkan dan bisa ada devil's advocate-nya untuk bouncing board-nya. Jadi kita ada tim juga, ada management team, tapi selain management team ada tukar pikiran yang di high level karena ngerti bisnisnya dan involved di bisnis. Dari awal juga sih, jadi at least we really understand each other. Dan kadang it's not just business advice, business knowledge, tapi instinct ya. Karena kan saya sering ketemu juga sama orang-orang yang bertemu dengan Manoj dan sometimes you get that feeling, oke, ini tepat kayaknya. Termasuk ketika Papa mau gambling di pandemi kemarin bikin series, itu Ibu sempat khawatir nggak sih Bu? Enggak, waktu itu saya sangat percaya banget karena instingnya kuat sekali, etika bekerjanya kuat sekali, dan saya juga sangat-sangat percaya dan setuju saat itu that we knew the digital revolution is coming. Itu kita udah tahu, tapi how fast it came, dan itu karena kita udah siap. That was a big opportunity for us. Did you feel worried for the first time Bu ketika pandemi itu? Worry iyalah, everyone worried. Kan kita when the unknown is there, you worry. You like ini akan berlangsung how long, dan you know what's gonna happen. Tapi kita tetap aja we were in a position of kita sangat grateful dan bersyukur that we were still better punya off. posisi gitu. Tahu mau kemana. Jadi and we were ready. Lebih ke gimana move apa? Saya lebih mau jalan kemana nih? Bioskop tutup, income dari sana. At that time film was nol. Itu tinggal kemauan, dan saya puasnya kami bisa strateginya ke digitalnya, larinya kayak seolah-olah udah 300 km per jam, bukan 120. Jadi itu kan cepat deh, itu yang jadi menarik. Gimana waktu ada kita lagi susah, gimana bisa lihat ada peluang. Kalau kita di dalam, saya selalu bilang di dalam tunnel ya, kita bisa cari cahaya lampu itu nggak ray of light-nya itu. Oke Pak, ini upcoming movie ya Bapak sama Ibu, mungkin spill sedikit ya buat para pencinta film dari MD. Apa aja sih Pak, sedikit Pak di tahun ini Pak? Kami ada film banyak ya tahun ini, ada Ganjil Genap ya dari Bene, itu menarik sekali. Komedi romance bisa very relatable. Terus yang bulan Agustus ada catatan si Boy reboot. Reboot keren. Ya. Posternya kemarin baru kita launch trailer, trailer mau launch Jumat. Dan ada September 28 ada Kisah Tanah Jawa Om. Mungkin itu yang saya tunggu-tunggu. Ibu, saya baru tahu Ibu Sanaya ternyata juga horror movie. Horror freak. Kalau saya bukan horror freak, tapi bisa buat film horror yang bagus. Wah, sebuah kombinasi yang menarik ya Pak. Ini Pak yang terakhir Pak, Manoj Punjabi ingin dikenal sebagai apa nih Pak? Kalau saya gini ya, saya selalu kan punya ambisi yang positif ya, bahwa di dunia hiburan ini film Indonesia kita belum masuk di
Kita industri aja belum, tapi sekarang mulai berkembang. Jadi saya mau salah satu kontribusi yang terbesar terhadap film Indonesia. Jadi kalau ngomong film kan lingkupnya dari sinetron masuk ke film, series masuk ke film, layar lebar juga film. Jadi itu harus jadi kontribusi terbesar, trendsetter, game changer, membuat sesuatu yang always advance, and saya mau dikenal kalau saya bisa go global, MD bisa global. Globalnya bukan nanggung, benar-benar bawa bendera MD, bawa bendera Indonesia. Mulai dari Hollywood, kita bisa bikin sesuatu yang udah dikenalnya bukan hanya one off, tapi jadi benchmark juga. Wah, menarik sekali Itu ya. jadi, Karena kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dengan jumlah penduduk yang 200 juta lebih ya Pak ya. Betul. Wah itu potensi. Dan terakhir buat Ibu bagaimana mendukung Bapak dengan ambisi tadi Bu? Mungkin singkatnya Bu. Ya, tadi ditanyakan juga di rumah gimana. Saya selalu berusaha di rumah untuk membangun situasi yang sangat positif. Kekeluargaan kita deket banget dengan anak-anak juga. Jadi I feel kalau pulang dan di rumah situasi sangat mendukung, kesini juga kita bisa lebih berkarya lagi, dan ya that's what I always try to do sih. Bagi saya penting sekali relationship kita dan antara anak kita juga, jadi itu sangat penting sekali buat saya. Wah itu perbincangan 20 menit nggak cukup nih Pak. Industri film buat saya pencinta film dan juga pemirsa. iya, sangat saya lihat, Iya, sangat sangat antusias ya Pak ya. Dan fans, Bisa bohong ya. soalnya saya juga pencinta film-film DMD nih Thank Pak you. ya. Terima kasih, saya tahu Pak, sekali. kakek nonton 2 kali. Saya Ibu Dino juga. dua kali. Saya tunggu lagi film Nanti berikutnya. KPJ 3 kali. Iya nih, menarik sekali. Mudah-mudahan ambisi dan juga cita-cita Bapak impian menjadikan MD global ya Pak ya, Iya. bisa menjadi kenyataan. Karena memang tadi prospek industri film masih sangat berkembang. Iya. Pertumbuhan film, kemudian juga bioskop sendiri di Indonesia bisa banyak growth-nya dari 600 sampai 2.200 tadi Bapak katakan ya Pak. Iya, dalam tempo waktu less than 10 years 10 seperti years, itu, dan 10 penduduk years kita yang growth. 200 juta lebih potensi. Still so Betul. much more. Ya. Potential growth more, potential. karena Iya. di Indonesia sekitar information 280 juta penduduk, Yeah. 2.200 di Malaysia 1.100 layar dengan 30-an juta penduduk. Jadi kita bisa grow, Penetrationnya masih masih jauh very ratio-nya. 5-6 ribu layar masih bisa, potensi growth-nya, upside-nya sangat Iya, besar. dan pasti banyak memberikan keuntungan buat MD ya ke depannya ya. Iya, terima kasih Bapak Terima Manus Ibu Sanaya kasih. buat waktunya Terima di kasih. CNN Indonesia Thank you. Business Referensi. Thank you. Mudah-mudahan Terima semakin growing kasih. bagus sekali ya. Ya. Ya, demikianlah CNN Indonesia Business Referensi terkait The Riches, terkait dengan bagaimana Manus Pundabi menghadapi tantangan, mengawali bisnisnya, bagaimana akan grow dan cita-cita ke depannya. CNN Indonesia Business Referensi dengan The Riches lain akan kembali lagi di episode berikutnya. Saya Yudi Yudawan, terima kasih, sampai jumpa. Thank you Bapak. Thank you. Terima Great. kasih. Thank you. Terima kasih. Thank you. Terima kasih.